Lanjut pengucapan permohonan 182. Putusan nomor 182 PU 22 Romawi 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada 5 klaster isu, antara lain isu pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, independensi konsil serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil dalam pasal 268 ayat 1, pasal 270 huruf B dan huruf C Undang-Undang 17 2023, isu pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam pasal 272 ayat 1 dan pasal 272 ayat 3 dan pasal 272 ayat 3 huruf B Undang-Undang 17 2023. Isu organisasi profesi dalam pasal 311 ayat 1, pasal 258 ayat 2, pasal 264 ayat 1 huruf B, pasal 264 ayat 5, pasal 291 ayat 2, pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023, isu sanksi pidana dalam pasal 442 Undang-Undang 17 2023 dan isu menghidupkan kembali Undang-Undang 29 2004 dalam pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yang mempersoalkan isu perlunya pemisahan konsil tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak independennya konsil, serta tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 yang dipersoalkan kualitasnya oleh para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Undang-Undang 17 2023 hal tersebut diintegrasikan karena Undang-Undang aku dibentuk untuk memperbaharui substansi kelembagaan dalam sistem kesehatan, termasuk kedudukan profesi dan relasinya dengan pemerintah. Di samping itu sebagai suatu upaya penguatan regulasi terhadap profesi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sebelumnya diatur dalam beberapa undang-undang secara terpisah. Pengintegrasian dalam sistem regulasi profesi ini salah satunya bertujuan agar terdapat harmonisasi antar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pada praktiknya bekerja secara kolaboratif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam kaitannya dengan dalil para pemohon yang menghendaki adanya pemisahan konsil bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014 dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma pasal 268 ayat Undang-Undang 17 2023 secara keseluruhan, termasuk norma yang didelegasikan pengaturan lebih lanjutnya dalam PP 28 2024, Permenkes 12 2024, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP dan Permenkes tersebut serta sejalan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014, norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 merupakan bentuk pengintegrasian beberapa lembaga konsil dalam satu lembaga induk yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengatur operasional dari lembaga-lembaga konsil di bawahnya tanpa mengurangi atau bahkan menghilangkan otonomi masing-masing rumpun profesi baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan konsil yang dimaksud dalam pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 merupakan lembaga induk yang disebut Konsil Kesehatan Indonesia dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, keberadaan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga medis dan Konsil Kesehatan Indonesia bagi tenaga kesehatan, sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon sesungguhnya telah terakomodir dalam wadah konsil masing-masing kelompok tenaga medis yang terdiri atas konsil dokter dan konsil dokter gigi, serta konsil masing-masing kelompok tenaga kesehatan yang terdiri atas 11 konsil dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengintegrasian konsil bagi tenaga medis dan konsil bagi tenaga kesehatan dalam Konsil Kesehatan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal
268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 tidak boleh mengurangi otonomi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena pengintegrasian beberapa konsil dimaksud dalam Konsil Kesehatan Indonesia yang secara otomatis menjadi lembaga induk bagi masing-masing konsil tenaga medis dan konsil tenaga kesehatan harus tetap menjamin spesifikasi masing-masing rumpun profesi secara khusus sehingga tidak menutup ruang bagi pengaturan internal masing-masing rumpun profesi yakni profesi tenaga medis dan profesi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu dalam batas penerapan yang wajar, norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 tidak dapat diartikan sebagai unifikasi identitas profesi sebagaimana dikhawatirkan para pemohon, melainkan merupakan bentuk integrasi dan koordinasi administratif dalam wadah kelembagaan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa lebih lanjut dalam mendalilkan inkonsistensi norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 dikaitkan pula dengan norma 268 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang menurut para pemohon kedudukan konsil meskipun independen namun menjadi subordinat eksekutif karena berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan menteri yang melemahkan status konsil yang secara prinsipil semestinya bersifat independen dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan sifat independensi yang seharusnya melekat pada konsil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk peran konsil tersebut, maka menurut Mahkamah penting untuk menata kembali kedudukan konsil sebagaimana ditentukan dalam norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 sekalipun berkenaan dengan persoalan konsistensi norma aku dikemukakan dalam alasan permohonan atau posita namun tidak secara khusus dimohonkan oleh para pemohon dalam petitumnya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat konsil memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang sangat krusial dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan mutu, praktik, dan kompetensi teknis keprofesian serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Terlebih dalam rumusan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang mengatur konsil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Terdapat ketidaksesuaian antara substansi dengan perumusan norma dalam pasal aku, di mana dalam norma pasal aku konsil disebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, namun di sisi lain konsil dalam menjalankan perannya diharuskan bersifat independen. Dalam kaitan ini akan sulit bagi konsil untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk perannya secara independen sebagaimana dimaksud Undang-Undang 17 2023. Sebab Undang-Undang aku merupakan undang-undang yang menggunakan metode omnibus di mana kelaziman pengaturan dengan metode tersebut tidak komprehensif dikarenakan lebih banyak memberikan pendelegasian pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Demikian pula halnya dengan pengaturan konsil, hanya diatur dalam 4 pasal, yakni pasal 268 ayat sampai dengan pasal 271 Undang-Undang 17 2023. Substansi yang diatur pun terbatas jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang 29 2004 dan Undang-Undang 36 2014. Berkenaan dengan telah diaturnya sifat konsil sejak dalam Undang-Undang 29 2004 maupun Undang-Undang 36 2014, namun berkenaan dengan isu konsilitasnya Mahkamah belum pernah dilakukan pengujian. Oleh karena itu Mahkamah masih relevan untuk mempertimbangkan berkenaan dengan eksistensi sifat konsil yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan aku. Terlebih pengaturan lebih lanjut mengenai konsil termasuk hal yang sangat prinsipil, yakni tugas, fungsi, dan wewenangnya justru diatur dengan peraturan pemerintah, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan in casu PP 28 2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah aku, setelah Mahkamah mencermati secara saksama pengaturan tentang konsil dalam pasal 694 sampai dengan pasal 703 PP 28 2024 pada dasarnya mengatur perihal kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang serta susunan organisasi konsil. Di samping itu dalam pasal 703 PP 28 2024 terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi pimpinan dan tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dengan peraturan menteri in casu Permenkes 12 2024. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permenkes 12 2024, penting pula bagi Mahkamah menegaskan bahwa pendelegasian tugas, fungsi, dan wewenang ke dalam satu peraturan pelaksana dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan teknik pendelegasian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 12 2011 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, pasal 271 Undang-Undang 17 2023 menyatakan dengan jelas ketentuan lebih lanjut mengenai konsil termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dengan rumusan tersebut, maka pengaturan ihwal konsil termasuk tugas, fungsi, dan wewenang seharusnya diatur tuntas dalam peraturan pemerintah dimaksud dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di mana esensi pengaturannya pun tidak boleh mengurangi sifat independensi konsil sebagaimana yang dipersoalkan oleh para pemohon. Pentingnya hal ini dilakukan agar dapat menjamin kepastian hukum yang adil karena prinsip independensi telah diatur dengan jelas dalam undang-undang sehingga peraturan pelaksana harus tunduk pada ketentuan undang-undang dimaksud agar dapat diwujudkan maksud pembentukan konsil untuk meningkatkan mutu dan kompetensi teknis keprofesian, tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat tanpa mengurangi hakikat sifat independensinya. Oleh karena itu, sifat independen yang dilekatkan pada konsil sebagai lembaga non-struktural tidak dianggap diacuapkan, harus berdiri di atas semua kepentingan agar dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang termasuk perannya untuk menjamin kepentingan publik yang lebih luas yang mengarah pada pemenuhan hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu. Oleh sebab itu, untuk menjamin kemandirian yang utuh bagi konsil dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang termasuk peran konsil menurut Mahkamah seharusnya diberikan penegasan dalam Undang-Undang 17/2023 yang menggunakan metode omnibus bahwa kedudukan konsil berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara atau head of state. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 268 ayat 1 Undang-Undang 17/2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UDN RI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil para pemohon yang berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 menurut Mahkamah bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UDN RI 1945 sepanjang tidak dimaknai konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara dan dalam menjalankan perannya bersifat independen adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konsilitas frase profesi tenaga medis dalam norma pasal 270 huruf B dan kata kolegium dalam norma pasal 270 huruf C Undang-Undang 17/2023 yang dan seterusnya dianggap diucapkan. Norma pasal 270 Undang-Undang 17/2023 pada prinsipnya mengatur mengenai keanggotaan konsil yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, kolegium, masyarakat, vide pasal 270 Undang-Undang 17/2023. Unsur tersebut selain dimaksudkan untuk menjamin mekanisme checks and balances, juga merupakan bentuk perwujudan komitmen terhadap prinsip representasi partisipatif dalam pembentukan konsil. Mengingat masing-masing unsur tersebut merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang pada akhirnya ditempatkan dalam posisi strategis untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik di bidang kesehatan guna mewujudkan adanya mekanisme tata kelola yang inklusif serta keterpautan dengan kebijakan negara. Oleh karena itu terdapat salah satu unsur keanggotaan konsil yang berasal dari pemerintah pusat. Namun demikian, unsur pemerintah pusat dimaksud tidak dijelaskan dengan tegas sebagaimana undang-undang sebelumnya, yaitu unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan unsur kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Penegasan mengenai unsur pemerintah pusat tidak juga diatur dalam peraturan pemerintah, namun justru terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Permenkes 12/2024, yaitu unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan, video dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu penegasan mengenai hal ini dalam amar putusan aku menurut Mahkamah penting dilakukan agar memberi kepastian hukum berkenaan dengan unsur-unsur pemerintah pusat yang terlibat dalam kelembagaan konsil yang independen sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sedangkan unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam konsil dimaksudkan untuk menjamin keontetikan kepentingan lapangan. Sementara itu unsur kolegium dalam keanggotaan konsil dimaksudkan untuk menjamin kredibilitas keilmuan. Karena kolegium bertugas untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berperan untuk menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan dan video dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya sebagai manifestasi kontrol sosial diperlukan unsur masyarakat dalam keanggotaan konsil yang berasal dari bidang kesehatan dan bidang pendidikan, video dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan para pemohon yang memohon agar norma pasal 270 huruf B dan huruf C
Undang-Undang 17 2023 dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan. Mengingat dalam pemanaan norma yang dikehendaki para pemohon hanya menyebutkan keanggotaan konsil sepanjang untuk tenaga medis. Selain itu, penambahan frase organisasi profesi dalam keanggotaan konsil yang berasal dari unsur tenaga medis dan kolegium sebagaimana dikehendaki para pemohon juga tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, dalam unsur profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, suara dari masing-masing perumpun profesi dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup penyelenggaraan layanan kesehatan menjadi sangat penting, sehingga pembentuk undang-undang memberikan kesempatan secara luas bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk turut berpartisipasi tanpa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi profesi masing-masing tenaga medis maupun tenaga kesehatan tersebut. Terlebih, anggota konsil seharusnya mencerminkan kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan organisasi profesi, agar setiap kebijakan yang diambil lebih akuntabel dan berpihak kepada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan sebagaimana amanat pasal 34 ayat 3 Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. Di samping itu, dalam unsur kolegium jika ditambahkan dengan frase organisasi profesi sebagaimana dari para pemohon, sehingga menjadi kolegium organisasi profesi merupakan hal yang tidak relevan. Karena dalam Undang-Undang 17 2023, kolegium dibentuk oleh setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan, bukan lagi dibentuk oleh organisasi profesi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 29 2004 VID dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, tidak adanya unsur organisasi profesi dalam keanggotaan konsil merupakan salah satu bentuk penataan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan dalam Undang-Undang 17 2023. Dengan adanya penataan ini sekaligus menghilangkan dominasi kelembagaan tertentu. Oleh karenanya, apabila unsur organisasi profesi kembali dimasukkan sebagai unsur keanggotaan konsil dalam norma pasal 270 huruf B dan huruf C Undang-Undang 17 2003 sebagaimana petitum para pemohon, hal ini merupakan bentuk kemunduran yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang 17 2023 yang justru berupaya menata kembali relasi kelembagaan agar tidak terjadi penumpukan kewenangan, dominasi kelembagaan dan benturan kepentingan dalam proses pembinaan dan pengawasan profesi kesehatan guna mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Oleh karena itu, hingga saat ini norma pasal aku menurut Mahkamah tidak menimbulkan persoalan konsistensi norma dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian petimbang hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 270 huruf B dan pasal 270 huruf C Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan hukum. Sementara itu, berkaitan dengan frase pemerintah pusat dalam norma pasal 270 huruf A Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi adalah beralasan berhukum. Dengan demikian dari para pemohon, aku beralasan berhukum untuk sebagian. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yang mempersoalkan perihal pembentukan kelembagaan kolegium dan kewenangannya dalam norma pasal 272 ayat 1 dan pasal 272 ayat 3 huruf B UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pada pokoknya pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 menentukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan pembentukan kolegium, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, seluruh ketentuan dalam UU 17 2023 yang berkenaan dengan independensi kolegium, termasuk ketentuan yang mendapat delegasi dari UU 17 2023, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024. Dalam kaitan dengan permohonan aku, para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 271 ayat 1 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, pemaknaan demikian merupakan suatu bentuk pembatasan yang akan menciptakan ruang eksklusivitas dalam ranah profesi dan keilmuan.
pembatasan kelompok ahli hanya dari organisasi profesi tiap disiplin ilmu kedokteran justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelompok ahli disiplin ilmu kesehatan lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan ini, petitum para pemohon yang memohon ditambahkan frasa kolegium yang dibentuk organisasi profesi dalam pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 akan membawa konsekuensi pada kedudukan kolegium yang bersifat independen sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 yang diucapkan sebelumnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 272 ayat 1 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas kata kolegium dan kata pelatihan dalam norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan para pemohon yang menghendaki akan norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah justru akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi tenaga kesehatan, serta menyebabkan rumusan norma menjadi saling tidak bersesuaian, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian halnya dengan penambahan pemaknaan dalam frasa pelatihan menjadi pelatihan berkelanjutan tenaga medis dilakukan profesi, dalam norma pasal AKO juga akan membatasi penyusunan standar kurikulum pelatihan hanya bagi tenaga medis dan menghilangkan peruntukan penyusunan standar kurikulum pelatihan bagi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 272 ayat 3 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang mempertimbangkan status organisasi profesi dan beberapa kewenangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 yang mengatur perihal pembentukan organisasi profesi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan wadah tunggal organisasi profesi sebagaimana yang didalilkan para pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 PUU 13 Romawi 2015 dan seterusnya dianggap diucapkan telah menegaskan persoalan pembentukan satu organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan organisasi profesi tenaga medis, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU 15 Romawi 2017 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum, baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 PUU 13 Romawi 2015 maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU 15 Romawi 2017, pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlunya dibentuk organisasi profesi yang bersifat tunggal untuk wadah berhimpunnya profesi tenaga medis maupun tenaga kesehatan, sehingga memudahkan bagi negara garis miring pemerintah untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi profesi dimaksud. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, maka kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 13 ayat 1 UU 17 2023 yang dipersoalkan para pemohon
telah jelas pengaturan tersebut tidak sejalan dengan maksud pembentukan wadah organisasi tunggal bagi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya diwujudkan sebagaimana maksud putusan mahkamah. Dengan adanya ketidakjelasan norma akuo menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap sifat organisasi profesi. Padahal profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang memiliki peran penting untuk terlibat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU 17/2023. Dengan adanya organisasi profesi yang lebih dari satu atau tidak tunggal, justru akan menyulitkan proses koordinasi dan pengawasan ataupun pembinaan yang dilakukan pemerintah, termasuk keterlibatan organisasi profesi dalam hal diikutsertakan menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan kesehatan untuk hal-hal tertentu yang dibutuhkan dengan bekerjasama dengan organisasi profesi. Oleh karena itu, perlu bagi Mahkamah menegaskan kembali pentingnya dibentuk rumah besar atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi tenaga medis dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun. Akibat dari adanya ketidakjelasan kata dapat, membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 311 ayat 1 UU 17/2023 sehingga pembentukan organisasi profesi yang seharusnya tunggal atau satu untuk masing-masing profesi secara faktual telah terbentuk lebih dari satu organisasi profesi yang justru menyulitkan proses koordinasi termasuk pengawasannya, termasuk menyulitkan penerapan etika dan disiplin profesi oleh majelis yang dibentuk untuk menegakkan etika dan disiplin profesi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, ketentuan pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945 haruslah dipahami dalam konteksnya bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang berkaitan dengan tubuh manusia yang bahkan dapat berakibat pada nyawa, sehingga memerlukan salah satunya prinsip kehati-hatian yang dilakukan dengan memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedural operasional, VIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan, di mana dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak, salah satunya organisasi profesi yang harus berhimpun dalam satu wadah tunggal, sehingga dapat memberikan masukan yang utuh atas nama organisasi profesi. Pengaturan demikian menjadi penting dalam suatu health system untuk menjamin agar segala perubahan yang dilakukan tetap berada pada koridor di mana kepentingan publik dan keselamatan pasien, patient safety, serta kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi dilakukan dengan mengoptimalkan peran dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang melibatkan seluruh pihak, termasuk organisasi profesi. Oleh karena itu, adanya pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pembentukan organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, organisasi profesi yang ada saat ini diintegrasikan menjadi organisasi tunggal sebagai rumah besar yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Berkenaan dengan persoalan ini, pemerintah perlu melakukan konsolidasi dan mengkoordinasikan organisasi-organisasi profesi yang ada saat ini untuk menjadi wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk tempat berhimpunan profesi dimaksud dalam kurun waktu paling lama 1 tahun sejak putusan permohonan akuo diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma
pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UU DNRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk berhimpunnya profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan pembentukan wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar wadah berhimpunnya profesi dimaksud kepada pemerintah, inkasu kementerian-kementerian terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang berwenang mengkoordinasikan hal tersebut dalam waktu paling lama 1 tahun sejak putusan aku diucapkan untuk mengkoordinasikan proses pembentukannya. Dengan demikian, dalil para pemohon sepanjang berkenaan dengan kata dapat dan frasa membentuk organisasi profesi dalam norma pasal 311 ayat 1 UU 17 2023 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon juga mendalilkan frasa pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat dalam norma pasal 258 ayat 2 UU 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan adanya ketentuan norma pasal 258 UU 17 2023 bukan berarti keterlibatan organisasi profesi dalam penyelenggaraan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi dinihilkan, melainkan diakomodir pula dalam bentuk lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah menempatkan organisasi profesi dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dengan standar yang jelas. Oleh sebab itu, organisasi profesi tetap dapat menjalankan fungsi dan pelatihan melalui lembaga yang dimiliki atau dikelolanya sepanjang lembaga tersebut memenuhi syarat akreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, apabila penyelenggaraan pelatihan dan atau kegiatan yang peningkatan kompetensi hanya diselenggarakan oleh organisasi profesi tertentu saja, sebagaimana yang terjadi selama belum berlaku UU 17 2023, maka pemerintah tidak dapat menjamin sistem pembinaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan standarisasi nasional yang objektif, terukur, dan akuntabel. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut berpotensi terjadinya praktek monopoli, komersialisasi, dan bahkan kepentingan yang justru bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis. Padahal apabila dicermati secara saksama, norma pasal 258 ayat 2 UU 17 2023 yang dipersoalkan para pemohon sesungguhnya memperluas ruang partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di luar organisasi profesi, termasuk perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta sepanjang terakreditasi untuk dapat menjadi tempat melakukan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi masing-masing tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, norma pasal 258 ayat 2 UU 17 2023 menurut Mahkamah tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Karena justru norma pasal aku memberikan perlakuan yang sama bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal pembinaan keprofesian melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 UU DNRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 258
8 ayat 2 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas frasa tempat praktik dalam norma pasal 264 ayat 1 huruf B UU 17 2023 yang mengatur perihal syarat untuk mendapatkan surat izin praktik SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan permohonan para pemohon yang menghendaki agar frasa tempat praktik dimaknai sebagai tempat praktik dengan rekomendasi organisasi profesi sepanjang untuk tenaga medis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup pengaturan dalam norma tersebut, serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 264 ayat 1 huruf B UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas kata menteri dalam pasal 264 ayat 5 UU 17 2023 yang mengatur perihal kewenangan menteri untuk melakukan pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi SKP dan seterusnya dianggap diucapkan. SKP menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya memiliki kualitas saat menyelesaikan pendidikan saja, namun juga tetap memiliki kompetensi dan adaptif sepanjang perjalanan keprofesiannya sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang secara otomatis juga akan berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada umumnya dan keselamatan pasien pada khususnya. Dalam UU 17 2023, pengaturan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik dan dapat dikonversi menjadi SKP diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat dengan tetap melibatkan organisasi profesi guna memastikan proses pemenuhan SKP berjalan terukur, terdokumentasi, transparan, terstandar nasional dengan biaya yang terjangkau untuk mencegah terjadinya komersialisasi. Meskipun pengelolaan infrastruktur sistem SKP ini dikelola oleh pemerintah melalui platform yang menjadi pusat integrasi pencatatan dan pelaporan aktivitas pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun pengelolaan substansi SKP mulai dari penyusunan, pedoman, proses verifikasi, dan persetujuan tetap menjadi tanggung jawab penuh kolegium secara independen dengan melibatkan organisasi profesi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 264 ayat 5 UU 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang memohon agar organisasi profesi memegang peran tunggal dalam pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya para pemohon juga mempersoalkan frasa oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri dalam norma pasal 291 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang mengatur perihal penyusunan standar profesi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Penyusunan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh konsil bersama dengan kolegium yang kemudian ditetapkan oleh menteri merupakan salah satu bagian dari tugas Konsil Kesehatan Indonesia untuk melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktek dan kompetensi teknis keprofesian
khususnya dalam menjalankan perannya di bidang pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan standar profesi dan standar kompetensi substansi keprofesian tetap menjadi ranah regulating body seperti regulating body profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dalam hal ini konsil dan kolegium. Namun demikian, mengingat standar dimaksud akan digunakan sebagai dasar dalam pengaturan perizinan dan penyelenggaraan praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional, maka harus diikuti dengan keberlakuan penetapan oleh negara. Oleh karena itu, adanya ketentuan ditetapkan oleh Menteri bukan berarti Menteri yang berwenang menyusun standar profesi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para pemohon. Dalam hal ini, Menteri hanya melakukan tindakan administratif, menetapkan standar profesi yang telah disusun oleh konsil serta kolegium sesuai dengan ranah keprofesian masing-masing dengan melibatkan organisasi profesi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Menteri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai hasil standar yang telah ditetapkan oleh konsil serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan frasa oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri dalam norma pasal 291 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi adalah dalil yang tidak berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah sebagaimana yang selengkapnya termaktub dalam amar putusan aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon aku adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon selanjutnya juga mempersoalkan frasa penyelenggaraan kesehatan dalam norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan, di mana dalam hal ini Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma pasal 421 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 2023 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Substansi norma pasal 421 ayat 1 yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh para pemohon sebagai objek permohonan karena telah dimaknai oleh Mahkamah. Terkait dengan hal tersebut, oleh karena norma pasal 421 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 2023 merupakan tindak lanjut dari pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 sehingga berdampak terhadap makna secara keseluruhan norma pasal 421 Undang-Undang 17 2023. Dengan demikian, permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 adalah telah kehilangan objek sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang mempersoalkan ketentuan sanksi pidana dalam norma 442 Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Secara konstitusional, norma 442 Undang-Undang 17 2023 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi jalannya praktek keprofesian yang berhubungan dengan keselamatan dan nyawa manusia. Pengenaan sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif demikian pada dasarnya dimaksudkan untuk menutup celah pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi melalui praktek yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pemilik fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang tidak mengantongi SIP. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidaklah tepat mengkonstruksikan pemaknaan sanksi yang sama atau proporsional terhadap jenis dan subjek pelanggaran yang berbeda sebagaimana pemaknaan yang dikehendaki oleh para pemohon. Sebab setiap orang yang secara sadar mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin untuk melakukan praktek sudah seharusnya memikul tanggung jawab hukum. Terlebih apabila disinyalir terdapat unsur kesengajaan yang berorientasi pada komersialisasi layanan kesehatan.
Apabila undang-undang tidak menegaskan larangan tersebut dengan mekanisme pemidanaan, maka akan menghilangkan daya ikat sistem perizinan dalam praktek keprofesian dan mencederai jaminan perlindungan kepada masyarakat atau warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi yang teruji. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan pemidanaan dalam norma pasal 442 Undang-Undang 17 2023 bukanlah suatu bentuk kriminalisasi, melainkan bentuk kebijakan hukum pidana atau penal policy, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Karena norma pasal aqua justru merupakan bentuk penegasan kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang diperuntukkan tidak hanya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tetapi termasuk masyarakat atau warga negara yang memperoleh layanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 442 Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, tidaklah tepat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 29 2024 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 29 2004 yang keberlakuannya secara tegas telah dinyatakan dicabut dalam pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023. Apabila petitum para pemohon aquo dikabulkan, justru akan mengacaukan sistem hukum yang telah dibangun dan ditata ulang, serta memberikan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum lainnya. In kasu tenaga kesehatan yang dasar pengaturannya juga telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh pasal 454 Undang-Undang 17 2023. Di samping itu, apabila pembatalan pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023, ini 2024 diperbaiki, dikabulkan oleh Mahkamah, maka menimbulkan dualisme pengaturan yang justru akan menyebabkan terjadinya benturan atau pertentangan antar norma, sehingga berimplikasi pada kerancuan yuridis dan berisiko menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Oleh karena pembatalan norma pasal aquo bukan hanya berarti meniadakan satu undang-undang in kasu Undang-Undang 29 2004, melainkan membatalkan seluruh konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang 17 2023 tanpa melalui mekanisme pencabutan undang-undang secara utuh, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan kepastian hukum, azas kesatuan sistem hukum yang tertib dan logis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU 21 Romawi 2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 17 2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat persoalan konstitusionalitas dalam norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 karena norma pasal aquo telah memberikan kepastian hukum atas status keberlakuan peraturan perundangan lain yang pengaturannya terintegrasi dalam Undang-Undang 17 2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma pasal 258 ayat 2, pasal 264 ayat 1 dan ayat 5, pasal 268 ayat 1, pasal 270 huruf B dan huruf C, pasal 272 ayat 1 dan ayat 2, pasal 442 dan pasal 454 huruf C, Undang-Undang 17 2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan perlindungan terhadap hak pengembangan diri
serta memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan norma-norma AKUO adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 adalah kehilangan objek. Sementara itu berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2, pasal 270 huruf A, pasal 291 ayat 2, pasal 311 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 telah ternyata bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlindungan terhadap hak pengembangan diri, dan memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, dan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Namun demikian, pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2, pasal 270 huruf A, pasal 291 ayat 2, dan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, sehingga dalil para pemohon adalah berdasar menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.24 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai konsil sebagaimana dimaksud pada 1. Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. 3. Menyatakan perasa pemerintah pusat dalam norma pasal 270 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi, sehingga norma pasal 270 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 selengkapnya berbunyi: keanggotaan konsil berasal dari unsur A. Pemerintah pusat yang berasal dari unsur kementerian yang membidangi urusan kesehatan dan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi. 4. Menyatakan perasa oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri dalam norma pasal 291 ayat 2 huruf diulang dalam pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh menteri yang hanya bersifat administratif, sehingga norma pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6887 selengkapnya berbunyi, standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan disusun oleh konsil serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi yang ditetapkan oleh menteri yang hanya bersifat administratif. 5. Menyatakan norma pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi sebagai rumah besar untuk berhimpunnya profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pembentukannya dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait yang dilakukan paling lama 1 tahun sejak putusan Akpo diucapkan. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 7. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 tidak dapat diterima. 8. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, aku terdapat 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sementara dissenting opinion selengkapnya dianggap diucapkan. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 bulan Desember tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 bulan Januari tahun 2026, selesai diucapkan pukul 10:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulan Tari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta pihak terkait Dr. Yudil Heri Justam MMME PKK dan kawan-kawan dan perkumpulan dokter seluruh Indonesia dan kawan-kawan. Demikian para pemohon, kemudian kuasa DPR dan kuasa pemerintah serta pihak terkait semuanya pengucapan ketetapan dan putusan yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim di email masing-masing pihak setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026 untuk permohonan nomor 111-182 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024, permohonan nomor 218, 243, 246, 258, 259, 262, 263, 264, 279 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025,
dan permohonan nomor 1345611 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.